Ukraina, negeri yang dikenal dengan tanah hitamnya yang subur dan panennya yang melimpah, telah lama diakui sebagai lumbung roti Eropa. Selama berabad-abad, petani Ukraina menggarap ladang gandum, jelai, dan gandum hitam yang luas, memberi makan tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi juga negara-negara tetangga. Warisan pertanian yang kaya ini sangat terkait dengan identitas Ukraina, sumber kebanggaan dan kemandirian. Namun, angin perubahan melanda negeri itu di awal abad ke-20, membawa serta kekuatan revolusi dan perang yang penuh gejolak. Setelah jatuhnya rezim Tsar di Rusia, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1919. Periode penentuan nasib sendiri ini, meskipun berumur pendek, menyalakan percikan harapan untuk Ukraina yang bebas dan makmur. Namun, mimpi ini hancur di bawah beban ambisi Soviet. Pada tahun 1922, Ukraina secara paksa dimasukkan ke dalam Uni Soviet sebagai Republik Sosialis Soviet Ukraina. Nasibnya terkait dengan negara komunis yang sedang berkembang. Sedikit yang diketahui orang Ukraina bahwa persatuan yang dipaksakan ini akan segera mengantarkan era penderitaan yang tak terbayangkan. Pemerintah Soviet di bawah pemerintahan besi Joseph Stalin memulai transformasi radikal ekonomi Soviet. Inti dari rencana ini adalah kolektivisasi pertanian, sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menghapuskan kepemilikan tanah pribadi dan mengkonsolidasikan tanah pertanian menjadi pertanian kolektif besar yang dikendalikan negara. Kebijakan ini yang diterapkan dengan efisiensi yang kejam akan membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi rakyat Ukraina, menyiapkan panggung untuk salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah manusia. Rencana 5 tahun pertama Uni Soviet yang ambisius diluncurkan pada tahun 1928 bertujuan untuk mengubah negara tersebut dengan cepat menjadi pusat kekuatan industri. Inti dari rencana ini terletak pada kebijakan kolektivisasi yang brutal. Kepemilikan tanah pribadi, landasan pertanian Ukraina selama beberapa generasi, dinyatakan ilegal. Para petani yang terbiasa menggarap tanah mereka sendiri dipaksa masuk ke pertanian kolektif, dilucuti kemerdekaan mereka dan hubungan mereka dengan tanah. Pergeseran praktik pertanian yang tiba-tiba dan kuat ini menabur benih kebencian dan perlawanan di antara petani Ukraina. Dorongan kolektivisasi Stalin bukan hanya kebijakan ekonomi, itu adalah senjata politik yang bertujuan untuk menghancurkan oposisi terhadap pemerintahan Soviet. Kulak, kelas petani yang relatif makmur yang didefinisikan secara samar, dijadikan sasaran sebagai musuh negara. Para petani ini, yang sering dipandang sebagai tulang punggung masyarakat pedesaan, dituduh menimbun biji-bijian dan menentang kolektivisasi. Mereka menjadi sasaran penganiayaan brutal, harta benda mereka disita, dan keluarga mereka dideportasi ke daerah terpencil di Uni Soviet. Penghapusan kulak yang dimaksudkan untuk mematahkan semangat perlawanan, semakin mengganggu produksi pertanian dan menciptakan iklim ketakutan dan ketidakpastian di pedesaan. Pemerintah Soviet didorong oleh semangat ideologisnya dan pencariannya untuk industrialisasi yang cepat, menuntut pengadaan biji-bijian yang tidak realistis dari Ukraina. Biji-bijian, sumber kehidupan rakyat Ukraina, sekarang dipandang sebagai alat untuk membiayai ambisi industri Stalin. Pejabat partai lokal di bawah tekanan besar untuk memenuhi kuota yang mustahil ini, menggunakan taktik yang semakin kejam untuk mengekstrak setiap butir terakhir dari pedesaan Ukraina. Pengejaran biji-bijian yang tanpa henti ini, didorong oleh kombinasi ideologi dan kebutuhan ekonomi, akan membawa konsekuensi bencana bagi rakyat Ukraina. Tahun 1932 menandai titik balik dalam tragedi yang sedang berlangsung. Pemerintah Soviet bertekad untuk mengekstrak setiap ons biji-bijian terakhir dari Ukraina, memberlakukan kuota yang mustahil di pertanian kolektif yang sudah berjuang. Tim aktivis seringkali disertai oleh penjaga bersenjata menyapu pedesaan Ukraina, menyita tidak hanya biji-bijian yang ditujukan untuk ekspor, tetapi juga biji-bijian benih yang disediakan untuk penanaman di masa depan, dan bahkan persediaan makanan yang sedikit yang telah disimpan keluarga dengan susah payah untuk bulan-bulan musim dingin yang panjang. Rakyat Ukraina, permohonan mereka untuk belas kasihan diabaikan, menyaksikan dengan ngeri ketika persediaan makanan mereka disita, meninggalkan mereka tanpa apa-apa selain prospek kelaparan yang suram. Rezim Soviet memandang identitas dan budaya Ukraina sebagai ancaman terhadap otoritasnya, menerapkan kampanye penindasan sistematis. Bahasa dan budaya Ukraina ditekan,
Sekolah dipaksa untuk mengajar dalam bahasa Rusia, dan para intelektual, seniman, dan penulis Ukraina dianiaya, dihilangkan, atau dieksekusi. Serangan terhadap identitas Ukraina ini dikombinasikan dengan kenyataan brutal dari kolektivisasi paksa dan penyitaan biji-bijian, bertujuan untuk menghancurkan semangat rakyat Ukraina dan memperkuat kendali Soviet. Untuk mencegah kemungkinan perlawanan atau pelarian, pemerintah Soviet menerapkan sistem kontrol yang kejam. Desa-desa dan seluruh wilayah Ukraina masuk daftar hitam, secara efektif memutus mereka dari dunia luar. Para petani dilarang meninggalkan desa mereka, terperangkap dalam jerat kelaparan yang semakin ketat. Mereka yang berani menentang perintah ini akan menghadapi hukuman yang cepat dan brutal. Pedesaan Ukraina, yang dulunya merupakan tanah yang berkelimpahan, diubah menjadi penjara terbuka yang luas, di mana jutaan orang menghadapi kematian yang lambat dan menyakitkan. Saat kita mempelajari kisah-kisah mengerikan dari para penyintas, bobot sebenarnya dari dampak kelaparan menjadi jelas. Kisah-kisah pribadi ini, meskipun sulit untuk didengar, sangat penting dalam memahami besarnya tragedi tersebut. Setiap kesaksian adalah pengingat yang pedih akan ketahanan jiwa manusia di tengah kesulitan yang tak terbayangkan. Bukti yang dikumpulkan selama bertahun-tahun menguatkan kisah-kisah ini, menurut saya besar dan yang jelas tentang babak kelam dalam sejarah. Dengan berkaitan suara dua ini, kita menimbang cengkem besenlaf atau tragedi sojit from terlupakan. Perdebatan tentang apakah Holodomor merupakan tindakan genosida yang disengaja atau konsekuensi tragis dari kebijakan yang gagal terus berlanjut hingga hari ini. Para sarjana dan sejarawan telah memeriksa bukti, kesaksian, dan dokumen resmi, namun pertanyaannya tetap kontroversial. Apakah itu upaya yang diperhitungkan untuk menekan nasionalisme Ukraina atau akibat dari salah urus dan ketidakpedulian? Pertanyaan ini asid untuk meremi sifat sebenarnya dari singgi DGB pada tahun 1922. Selama bertahun-tahun, komunitas internasional secara bertahap mengakui Holodomor sebagai genosida. Negara-negara di seluruh dunia telah mengakui penderitaan dan kehilangan yang dialami oleh jutaan orang Ukraina. Namun, masih ada orang-orang yang menyangkal atau meremehkan tingkat keparahan peristiwa tersebut. Perjuangan melawan penyangkalan sedang berlangsung, karena para penyintas dan keturunan mereka terus mencari pengakuan dan keadilan atas kengerian yang dialami. Dan Nobles Pontrefie Progutats Soris, Tiket Vos Met Bebat dan Inginton Viejing Pinas. Warisan Holodomor bertahan dalam ingatan kolektif rakyat Ukraina. Itu telah membentuk identitas nasional, memengaruhi wacana politik, dan mengilhami komitmen untuk memastikan tragedi seperti itu tidak pernah terjadi lagi. Tugu peringatan, museum, dan program pendidikan berusaha untuk menjaga ingatan tetap hidup, mengajari generasi mendatang tentang ketahanan dan kekuatan mereka yang menderita. Holodomor bukan hanya sebuah bab dalam sejarah. Ingat coba Tringdin dan Kapiswenshid Inda Jamand Tanditsid. Mengingat Holodomor sangat penting untuk menghormati para korban dan untuk mengejar keadilan. Ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan konsekuensi dari kekuasaan yang tidak terkendali dan pentingnya kewaspadaan dalam melindungi hak asasi manusia. Dengan memperingati bab kelam ini, kita tidak hanya memberi penghormatan kepada mereka yang kehilangan nyawa mereka, tetapi juga menegaskan kembali komitmen kita untuk mencegah kekejaman seperti itu di masa depan. Pencarian keadilan bagi para korban Holodomor terus berlanjut, seperti perjuangan untuk pengakuan dan akuntabilitas.